Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Saudara semua luar biasa dipelihara Tuhan kita. Haleluya, amin. Hujan tidak menghalangi langkah kita untuk datang ke rumah Tuhan, karena hujannya masih hujan air doang kok. Haleluya. Saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan melanjutkan dari doa malam. Staying in love. Tapi saya mau tambahkan staying in God's love. Saudara tinggal di dalam kasih Tuhan. Bulan Februari bulan penuh kasih katanya. Tapi nggak ada yang pakai pink, kecuali merah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan tentang kasih, seberapa pentingnya kasih itu sebenarnya? Karena orang Kristen udah terbiasa ngomongin kasih. Kita tahu Allah itu adalah kasih, betul nggak? Jadi harusnya kasih itu bukan barang baru buat kita. Tetapi bukankah itu sesuatu yang harus terus-menerus dimurnikan dalam hidup saudara dan saya? Mengalahkan ketidaktaatan saudara, nggak bisa dengan cuman hukuman, dengan aturan. Ketidaktaatan hanya bisa dikalahkan oleh kasih. Katakan amin. Karena Yohanes 14 bilang gini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara ingat nggak waktu Anda jatuh cinta? Yang belum ya nggak usah lah ya, percaya aja yang diomongin. Saudara, kalau Anda jatuh cinta, Anda nggak akan hitung-hitungan. Kita nggak akan ngomong capek. Malam selarut apapun, kalau Anda ada keperluan harus ketemu, Anda akan ketemu loh gitu. Betul nggak sih? Kayaknya saya doang nih. Saya ingat ya dulu nih, mumpung Pak Gembala nggak ada ya. Pernah lama nggak ketemu ya di pelayanan saudara. Satu hari pernah Pak Gembala datang ke rumah saya, itu udah malam, pulang lembur dari mana dulu ya, Tangerang kalau nggak salah. Cuman mampir sebentar, naik taksi, kan udah buang langkah itu. Ketemunya cuma 3 menit paling, cuma kasih saya sesuatu, nanti saudara deg-degan. Nggak mahal, apel 1. Dikasih pita, wah anugerah dapat ide. Dikasih apel, dikasih pita, kasih itu doang. Padahal udah malam, udah lembur, capek. Dari mana itu kekuatannya? Dari cinta, kasih. Amin. Kalau orang punya kasih saudara, itu bukit kan kudaki, ya. Lautan kan ku tinggalkan, enggak lah, kan ku seberangi, ya enggak. Pamulang itu sampai ke Kemayoran, J-Expo, itu deket dulu buat Mas Adit naik motor. Anda bisa bayangin Pamulang ke Jakarta Utara itu kalau bisa makin jauh makin enak. Kalau bisa sampai ke Bogor gitu kan. Ini rumah gua ini rumahnya Kak Ani kenapa cuma di Rempoa ya? Kenapa nggak ke Bogor sekalian gitu. Tapi kalau ditanya sekarang, mau nggak gitu? Aduh, encok. Faktor U juga sebenarnya saudara. Saya mau kita disegarkan. Waktu engkau jatuh cinta, engkau bersedia membayar loh. Iya nggak? Nggak punya duit dibela-belain, apalagi waktu PDKT. Nggak punya duit demi menjaga harga diri, ya nggak? Dia bayarin dong. Apalagi abis ada khotbah, terus kakaknya bilang kalau belum bisa neraktir nggak usah pacaran. Waduh, tersinggung dia kan. Dia langsung berusaha menampilkan citra orang yang udah bisa neraktir. Pertanyaannya saudara, apakah kita masih punya cinta kepada Tuhannya? Saya nggak ngomong cinta kepada Tuhan, tapi cintanya Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita saat ini ya, waktu doa malam kalau Anda dengar, saya agak tertemplak loh waktu Pak Gembala bilang, sekarang kayaknya susah banget, kayaknya Tuhan harus begging untuk kita mengasihi Dia. Diminta hadir, saudara, Anda akan punya banyak alasan. Jangan tertuduh, ini kebenaran. Saya juga sadari saudara, waktu suami saya bilang begitu, khotbah, saya bilang iya ya Tuhan. Aku harus lihat diriku seperti yang seharusnya. Kayaknya mengasihi Tuhan tuh kayak perjuangan. Susah banget. Kenapa itu terjadi? Karena sudah ada kasih yang lain di hati kita. Coba lihat Yohanes 21.
Saya akan mengawali dari sini, saudara. Yohanes 21 ayat 15. Ini kesadaran yang muncul ketika saya diminta menyiapkan firman Tuhan. Saya ingat di doa malam itu, berkecamuk di hati saya. Saya bilang, ya Tuhan, orang bisa lihat kita baik, saudara. Tapi sesungguhnya, kasih Tuhan itu yang ngerasain Tuhan. Yang ngerasain Tuhan, kasih kita sama dia tuh Tuhan yang ngerasain. Kalau kasih Tuhan udah luntur dalam hidup kita. Kitab Korintus bilang gini, engkau bisa memberi tubuhmu dibakar. Tapi kalau gak ada kasih, gak ada artinya. Anta, Anda tahu anta, dicicip gak ada rasa. Itu yang paling menakutkan, saudara. Buat kita semua di akhir zaman ini. Karena satu hari, saudara, bukan banyaknya pelayanan yang Tuhan nilai, tapi kasih kita kepada dia. Bukan kasih kepada manusia. Ya, orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Tapi banyak orang bisa melayani, mengasihi sesama, tapi dia gak punya waktu untuk kasih Tuhan. Itu sebabnya saya lihat, waktu saya baca Yohanes 21, saya terkejut, saya lihat. Kasih itu modal buat Petrus, bisa radikal buat Tuhan. Kasih itu bisa ngobatin semuanya, rasa kecewa, rasa pahit, ketidakadilan. Di mana dia temukan waktu Yesus datang dan berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi Tuhan itu modal yang terutama. Gak pernah ditanya kepada orang yang belum di dalam dia. Dia tanya kepada murid yang udah sekian tahun ikut dia dan menyangkal dia. Petrus nemuin obatnya ketika Yesus bilang, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Coba salah seorang baca, Yohanes 21, mulai ayat 15. Yohanes 21, ayatnya yang ke-15, firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Gak bisa kita ngegembalain gak punya kasih Tuhan. Lanjut. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Saudara tahu ayat di atasnya, Simon tuh lagi ninggalin kok, lagi hidupnya balik ke jalan hidupnya yang lama. Simon tuh lagi ngerasa guru yang selama ini diandalkan, yang harusnya gak mati konyol di atas kayu salib, yang jadi sandaran hidupnya, tiba-tiba gak seperti yang dia bayangkan. Harusnya gurunya bisa nyelamatin diri dari atas kayu salib. Simon kehilangan pegangan, Simon kehilangan harapan manusiawinya. Di sana dia balik ke hidup lamanya. Tapi waktu ditanya Yesus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saya percaya saudara, hati nurani Simon itu ingat, aku nih lagi kecewa, aku nih lagi ninggalin panggilanku, aku kembali kepada hidupku yang lama. Tetapi saudara, di sana gaungnya tetap, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Saya bayangin mungkin waktu dia didatangi ditanya, mungkin dia berurai air mata dan bilang, Tuhan kau tahu. Dia tanya sampai 3 kali. Lanjut. Untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Anda mendapatkan sesuatu membaca ayat ini? Setelah cerita Yesus menjumpai Petrus ini 3 kali. Petrus yang cemen itu.
Petrus yang takut dengan penilaian orang. Petrus yang takut ngakui gurunya karena takut disingkirkan, diasingkan, disiksa. Petrus itu bersedia mati dengan kepala di bawah. Kapan itu muncul? Waktu Yesus bilang gini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Lihat Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Kasih Tuhan tuh obat buat saudara dan saya. Kasih Tuhan, kasih, tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan namanya tinggal di dalam kasih Tuhan tuh butuh waktu untuk bersekutu. Butuh waktu untuk ngobrol, butuh waktu untuk kenal. Allah itu kasih. Firman itu menjelma jadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Bagaimana mungkin kita bilang kita mengasihi dia, tapi kita gak mau bersekutu. Baca firman. Itu bagian dari bukti engkau mau mengenal dia. Gimana sih caranya punya kasih Tuhan? Petrus tuh mengubah fokus pengejarannya loh. Saya lihat catatan sejak Yesus duduk diizinkan oleh Petrus. Petrus kasih waktu, Tuhan ngomong sama dia. Saudara, Tuhan ngomong sama kita. Kalau kita gak kasih waktu, itu lewat gitu aja. Betul gak? Banyak orang bilang gini, Tuhan ngomong dong sama aku. Buat apa ngomong kalau kamu juga gak lakukan? Fir'aun, waktu dia mimpi, Yusuf mengartikan mimpinya, Fir'aun ngerjain loh, betul gak? Dia bilang gini, waduh saya cari orang yang sebijaksana apa yang seperti engkau. Mimpi yang dari Tuhan itu, Yusuf terjemahkan dan Fir'aun bilang gini, gak ada orang sebijak engkau, lakukanlah. Dia merespon yang disampaikan. Tapi banyak orang gak respon. Saya mau kasih catatan, Anda buka di Kejadian nanti. Ketika Kain hendak membunuh Habel. Dia belum membunuh Habel. Tuhan udah datang sama Kain. Bilang, kenapa mukamu muram? Waktu engkau merencanakan yang jahat. Itu si setan itu udah mengintip di hatimu. Tuhan udah ingetin. Tapi saudara, Kain tetap membunuh Habel. Saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, kita yang orang karismatik, dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan aja gak cukup. Katakan amin. Engkau harus membangun koneksi dengan Tuhan. Engkau gak bisa pulang ke rumah hanya membawa kesan dari ibadah. Tapi engkau harus membangun dirimu sendiri. Yang dari ibadah engkau bawa ke ruang doamu. Sampai jadi bentukannya. Bukan engkau habiskan dan ketika hari apa engkau udah loyo datang. Saya mau bilang saudara, ketika beribadah bukan engkau kayak baterai yang dicas. Enggak, kita datang, kitab Korintus bilang yang satu bermazmur, yang satu menaikkan pujian, bersekutu. Kita datang bukan jadi orang yang tiap minggu dalam keadaan loyo dan harus dicas. Katakan haleluya. Bilang kanan kirinya, kita bukan yang kayak gitu. Baterai handphone aja gak bisa seminggu sekali dicas, ya gak? Apalagi masalahnya abis dicas, engkau bertarung, fight. Terus ngarepin dengan yang segitu. Saudara mungkin kita bilang, tapi kan gak ketemu Tuhan. Saya bisa gak ketemu dengan suami saya, tapi dia bisa telepon kan. Among sama Inung gak ketemu sekian lama. Tapi lewat telepon bisa dong. Dan suaranya Among itu berarti Among dong. Betul gak sih? Kalau engkau bilang gak bisa dengar suara Tuhan, baca firman dong. Katakan haleluya. Makanya yang menyedihkan ketika kita jadi orang Kristen, kita gak pernah menyelesaikan pembacaan firman Tuhan kita. Sedih banget. Engkau gak kenal Tuhan, bener deh saya bilang. Engkau hanya kayak Ayub, kata orang, kata pendeta.
Tapi pernahkah engkau beri waktu seperti Petrus? Gagal itu gak masalah loh, asal dia kasih waktu untuk Tuhannya. Amin. Gagal itu bukan segala-galanya hancur, tapi kasih waktu. Colek kanan kiri lagi. Kasih waktu untuk Tuhan. Jangan kasih waktu untuk orang mengentertain jiwamu. Saya suka bilang begini, kenapa sih orang puasa gitu? Saya suka bilang, enggak, itu bukan jadi kelihatan lebih holy, lebih disayang Tuhan. Enggak. Engkau sedang berkata ya kepada dirimu, aku lagi mau coba fokus sama Tuhanku. Bukan sekedar diet. Haleluya. Coba lihat Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Kita baca ayat firman Tuhan ini sama-sama, bangkit berdiri. Biar kita jadi orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Enggak semua kita bisa bernubuat, ya. Enggak semua kita bisa khotbah, ya. Tapi semua kita bisa tinggal di dalam kasih Tuhan. Enggak semua kita bisa jadi WL, jadi singer, jadi guru sekolah minggu. Tapi semua kita bisa hidup dalam kebenaran. Haleluya. Yohanes 15 ayat 9, 10, 2, ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Silahkan duduk. Kitab Yohanes penuh dengan catatan kasih Allah. Bagaimana mungkin saudara kita bisa melakukan tindakan kasih yang permanen kalau kita nggak tinggal di dalam kasih Allah? Kenapa banyak orang kecewa? Nggak punya waktu untuk tinggal di dalam kasih Allah. Tempat engkau dicas, disegarkan, dikuatkan, diobati, itu namanya kasih Allah. Hadirat Allah itu nggak boleh dilebih-lebihkan daripada namanya kehendak Allah. Waktu engkau dicas di hadirat Tuhan, engkau tuh punya kerinduan melakukan kehendak Allah. Khotbah yang sekarang laku ya saudara ya. Kan sekarang kita mau dengar khotbah apa tuh bisa ya. Apalagi kalau pendeta udah ada di YouTube, itu banyak undangan. Yang laku nih sekarang, saya ngelakuin survei dikit-dikit, denger saudara. Itu yang klinik-klinik saudara. Yang bisa dengar suara Tuhan ya kan. Apalagi kalau dia bilang kok badanku gatal-gatal, cari suara Tuhan ya kan. Karena sebenarnya banyak orang itu males cari Tuhan sendiri. Betul apa betul? Banyak orang sibuk, ada pesan Tuhan gak buat aku? Emang teh manis? Kenapa? Kalau Anda mau tahu pesan Tuhan yang terutama, baca firman. Kalau baca firman enggak, terus maksudnya, saya selalu bilang gini, aduh Tuhan, saya ingat pesan Tuhan ya, yang Bapak Gembala terima lewat mimpi. Ketika dia mimpi, jemaat dikasih mie instan. Gak lama mereka balik dan tanya bagaimana cara masaknya. Saya bilang, itu pesan menyedihkan loh. Kelihatannya hebat, tapi sebenarnya gak tahu apa-apa. Kenapa? Kenapa gak tahu? Karena tidak melakukan. Yohanes berkata begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Katakan amin. Tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih. Artinya kau ketemu sama namanya kasih. Bersekutu sama yang namanya kasih. Yaitu Allah sendiri. Gagal, kecewa. Datang lagi, Tuhan aku gagal, aku kecewa. Dan dia akan bicara apa? Dan engkau baca firman. Firman akan muncul di hatimu. Tapi kalau engkau nggak baca firman, engkau hanya bilang datang doain aku dong, aku kecewa. Yes, untuk tahap tertentu boleh seperti itu. Tapi kalau engkau puluhan tahun, engkau masih modelnya kayak gitu, satu hari engkau akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Amin.
kasih Tuhan itu, ketika engkau tinggal di sana, engkau gak akan bicara lagi tentang aku dan aku dan aku dan aku dan aku. Dari akhir tahun sampai sekarang saya lagi renungkan, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, saya lihat tayangan-tayangan orang-orang hebat, orang-orang kaya yang menurut saya jauh lebih rohani dari kita. Ya, saya bilang, oh mereka rohani banget. Ya ampun, gua gak ada kayak gitu. Saya bilang gini, satu hari kalau mereka hadir duduk di ibadah, jangan-jangan mereka bilang gini, oh di sini mah orang miskin semua, makanya khotbahnya begini semua. Jangan-jangan kalau mereka diberkati, mereka nggak akan ada di sini. Saya merenungkan ini, saudara. Saya merenung dan saya bilang, ya Tuhan, apakah aku akan tetap di dalam Engkau ketika kesusahan gak ada lagi? Cek aja, saudara. Waktu hidupmu nyaman, jam doamu dikurangi gak? Saya lihat orang-orang sukses, lebih rohani, cinta Tuhan. Saya ikuti, saudara, beberapa tayangan, sampai kagum. Yang dia sampai bilang gini, Tuhan gak bisa diganti, gak bisa ditukar dengan semua kekayaanku. Dalam kitab Yesaya ya, Tuhan bilang gini nih, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Waktu engkau menyanyi, masih ada gak tuh hasrat, gairah, gelora ke Tuhan? Atau nyanyinya udah biasa? Orang yang berkhianat itu dalam satu hubungan, saudara, gak selalu udah punya affair sama orang. Tapi waktu dingin, waktu renggang, waktu gak mengingini, engkau sebenarnya sedang punya affair dengan dirimu sendiri. Jarang ngobrol. Mana ada suami istri jarang ngobrol, betul gak? Tapi kalau kita bilang kita mempelai Kristus, berapa sering kau ngobrol dengan Tuhan? Kadang-kadang saya suka bilang ya, kita sering gombal sama Tuhan ya. Kadang-kadang saya datang, saya bilang, Tuhan, aku gak mau jadi Farisi agamawi. Doaku tuh doa ceplakan, mulutku rohani. Tapi aku mengambil jalan yang tidak pernah Tuhan suruh aku ambil. Kitab Matius bilang gini, saya gak siapin saya. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru, Tuhan, kami udah bernubuat melakukan mujizat. Bagus, orang diberkati. Orang diberkati. Fokusmu bukan orang diberkati. Fokusmu engkau melakukan kehendak Tuhan. Jiwa kita nih, daging kita nih, suka ambil bagian. Kalau engkau renggang dengan Tuhan, penilaian orang penting banget buat engkau. Sampai engkau abaikan penilaian dia. Dia bilang gini, pada hari itu aku akan berterus terang. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Ayat di atasnya, mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Traktir orang, bagus gak? Bagus. Tapi apakah itu yang hari itu harus engkau lakukan? Saudara, kalau engkau tinggal di dalam kasih Tuhan, Yohanes tadi berkata, tinggallah di dalam aku. Lebih baik engkau berjibaku pagi hari daripada engkau akan dihabiskan sepanjang hari. Lebih baik bela yang patut engkau bela, perjuangkan yang patut engkau perjuangkan.
Mana selalu diberi pagi hari. Haleluya. Kalau engkau tinggal di dalam kasih Tuhan. Satu, lihat dari yang Yohanes 21 saya. Saya suka bilang, Tuhan jangan-jangan aku tuh cuma kepengen kecukupan, kelimpahan dari Engkau. Jangan-jangan aku gak ingini Engkau. Jangan-jangan aku gak ingini Tuhan. Karena ukuranku tentang Tuhan, waktu cukup. Waktu dapat bonus, waktu dibela soal uang. Aku gak ngukur Tuhan dengan fair. Aku masih terhubung gak ya? Aku gak cuma nangis di hadapan Tuhan karena sesaknya hidup ini. Masih ada kasih gak sih? Masih aku bela gak sih yang patut aku bela? Masih bisa gak aku gagal pun aku tetap datang. Dan aku bilang tolong aku yang bodoh dan gagal ini Tuhan. Siapa yang aku cari ketika aku sesak? Kepada siapa aku bercerita pertama kali ketika aku sesak? Kadang kita cari orang. Apakah engkau datang? Tuhan, tolong aku yang bodoh. Tuhan, aku gagal. Aku marah. Aku kecewa. Aku rasa kayaknya ini gak fair. Yang terakhir ya saudara. Kadang-kadang di gereja senangan yang terakhir ya. Padahal kalau konser saudara. Kalau mereka mau udah berakhir tuh konsernya ya kan. Ya lagu terakhir, lagu terakhir, mar. Kalau di gereja, pendeta bilang ini yang terakhir. Kayaknya beban tuh lepas gitu. Pakai masker tapi ngela napasnya kedengeran loh sampai ke sini. Pas, ya ini ayat yang terakhir. Selesai juga dia ngocehnya. Haleluya, bisa cepet pulang nih gue nih ada acara lagi. Tapi di sini enggak. Kasih dulu tos sama kanan kirimu, di sini enggak gitu. Karena udah ketahuan. Saudara, apa sih yang dilewati Petrus ya? Saya enggak panjang. Kenapa Petrus setelah ketemu Yesus ini bisa radikal? Petrus bisa nerima yang namanya ketidakadilan. Kalau engkau tinggal di dalam kasih Tuhan, gak pernah ada kata lagi gak adil. Karena dia sudah mempertontonkan ketidakadilan yang diterima. Kasih yang menerima penolakan. Kasih yang bersedia sendiri. Kasih Tuhan itu saudara, kalau engkau tinggal di dalam kasih Tuhan, dia mengambil ketakutanmu. Dia memberi keberanian. Kalau suami istri marah saudara, lari kepada yang namanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu yang membuat gini saudara, aku gak berhak menilai orang lain. Bagaimana mungkin Petrus yang hebat, Petrus yang bisa berjalan di atas air, bisa nyangkali gurunya. Karena hanya kehebatan yang ditonjolkan. Tapi waktu dia dengar suara gurunya, bersekutu dengan gurunya, dan dengar dan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa harus 3 kali? Karena 3 kali Petrus nyangkal gurunya. Perlu 3 kali untuk meneguhkan dia. Aku diterima guruku. Saudara, ketidakadilan itu. Ada cerita saudara orang pintar. Cerita tentang 2324. Satu hari ada keributan di satu pasar. Pasar konveksi kain gitu. Diukurlah meteran kain. Yang satu bilang 8 meter kali 3 itu 24.
Yang lain bilang 23, 24, 23. Yang ukur bilang 23, yang 24. Ribut di situ. Ada seorang murid sang guru yang bijak. Dia datang, ada apa ini? Dia seorang pejabat di kota itu. Terus dia bilang, ini, dia bilang kami sedang mengukur kain. 8 kali 3 itu 23. Yang satu bilang 24. Dan orang bijak ini bilang, gak usah ribut, 8 kali 3 pasti 24. Siapa yang setuju? Nah, kok saudara jadi kayak ragu sih? Jangan terintimidasi dong. Nanti tiba-tiba nanti anak-anak yang nonton kita nih, dia akan bilang, kenapa orang tuaku takut bilang 8 kali 3, 24. Dia bilang enggak itu. Terus dia bilang, enggak, yang ngukur tetap 23. Sampai akhirnya dia bilang, oke, kalau gitu kita cari orang yang bisa memutuskan 8 kali 3, 23 atau 24. Cari orang, dia bilang enggak. Orang ini, pejabat ini, sang gubernur ini bilang enggak. Kita harus cari orang bijak, guru yang bijak. Dipanggillah guru sang gubernur ini. Dipanggil, gurunya tanya, gimana masalahnya? Ini loh guru, kami lagi ngukur dan dibilang 8 kali 3, 23, ini 24. Terus oke, gurunya udah dengar semua cerita lengkapnya. Dia bilang oke. Jadi yang benar mana? 8 kali 3, 23 apa 24? Gurunya bilang 8 kali 3, yang benar itu 23. Kaget ya. Karena sebelumnya saudara, terjadi pertaruhan. Yang 8 kali 3 ini bilang gini. Bilang 8 kali 3, 23. Sang pejabat ini bilang, oke, kalau 8 kali 3, 23, engkau boleh ambil jabatanku. Kalau 23, oke, dia senang dong ya gubernur nih. Dia bilang, gimana kalau 8 kali 3, 24? Sang pedagang kain bilang, aku akan bunuh diri di depan kamu. Dan gurunya bilang 8 kali 3 yang benar 23. Sang murid kecewa banget sama gurunya. Dia bilang guru ini gak adil, mungkin gurunya udah pikun. Masa dia gak ngerti 8 kali 3. Dia pergi ninggalin gurunya sekian lama, sekian tahun. Karena dia udah letakkan jabatannya. Satu waktu dia berjumpa dengan gurunya. Dan gurunya bilang, aku tahu kamu kecewa dengan jawabanku. Ya. Dan gurunya bilang, tahukah kamu kenapa aku bilang 8 kali 3, 23? Karena kalau 8 kali 3, 23, engkau hanya kehilangan jabatanmu. Tapi kalau aku bilang 8 kali 3, 24, orang itu kehilangan nyawanya yang tidak bisa diganti. Kalau engkau tinggal di dalam kasih Tuhan, engkau gak akan bicara lagi keadilan. Harusnya kan aku gak digituin. Ya, itu 24. Tapi kalau Tuhan mau bilang 23, apa sih saudara yang bikin kita bisa nerima gak nerima? Ego. Manusia lama kita ini. Aku udah baik kok. Dia yang gak baik, dia yang fitnah aku. 23. Anda di keluarga, kok aku sih yang pikul lebih banyak? 23. Petrus deal. Di mana itu dealnya? Bukan waktu dia jalan di atas air, tapi waktu dia berdua dengan Tuhannya. Engkau bisa lewati itu semua, pertarungan, pergulatan di jiwa, perasaan marah, kecewa. Itu bukan sekedar lagi rame-rame, berdua sama Tuhanmu. Di sana, kau bisa terima kasih yang menerima penolakan, deal di sini. Menerima ketidakadilan, deal di sini. Memikul lebih berat, deal di sini. Berjalan lebih jauh, firman Tuhan bilang gini, kalau orang minta bajumu, kasih jubahmu. Kalau orang ngajak kau berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Di mana itu? Gak adil. Hari ini saudara, ketika kita menyembah Tuhan, kita semua mengevaluasi diri kita. Tuhan, masihkah ada cinta Tuhan itu di hatiku?
Kalau kasihmu manusiawi, kau akan menuntut balas orang. Kalau kasihmu manusiawi, itu 24. Bukankah firman bilang gini, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Gak adil. Tuhan gak bilang begini, panggil orang yang nampar, tanya apa motifnya. Betul gak sih? Betul gak? Tuhan hanya bilang kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih. Kalau orang, dia bilang gini, berbuat baiklah kepada musuhmu, karena dengan demikian kau menaruh bara api di kepalanya. Lalu kita lebih jahat dari musuh kita. Artinya ada yang renggang kita sama Tuhan. Kalau kita ngerasa gak fair, ada yang renggang aku sama Tuhan. Kalau aku ngerasa aku terus jadi korban, ada yang salah jarakku dengan Tuhan. Bukankah apa yang kau beri itu dari apa yang kau terima dari Tuhan? Yang ku beri, kasih yang ku beri, kepedulian yang ku beri dari Tuhan, aku terima kepedulian. Sampai nanti dia bilang begini, engkau gak bisa ngelihat kesalahan orang lain dan gak lihat kesalahanmu. Saya berkata hari ini, stop cari jalan keluar untuk semua masalahmu. Karena sering kali masalahnya di dalam Tuhan kau bisa dapat solusi. Kasih waktu untuk Tuhan, katakan amin. Duduk. Lebih baik berjibaku di pagi hari daripada engkau habis sampai malam. Jangan korbankan, jangan ngomong begini. Kalau aku saat teduh kelamaan anakku gak sarapan. Kalau dia gak sarapan karena Tuhan, Tuhan akan bela anakmu. Betul. Betul saudara. Emang anakmu kau terima dari siapa? Dari Tuhan. Penting anakmu daripada Tuhanmu. Kalau gak ya bertobatlah, bangun lebih pagi toh. Saya suka lihat tuh gitu. Orang ketika di konseling, excuse. Aku kan repot. Aku harus kerja. Kalau enggak ntar terlambat, kan nama Tuhan gak dimuliakan. Kok lu bikin gue kejepit begini? Nanti kalau aku terlambat Tuhan gak dimuliakan, emang siapa yang suruh lu telat? Bangunlah lebih pagi, tidurlah lebih cepat. Katakan amin. Hari ini saudara, coba cek hati kita. Mulai renggangkah kita dengan Tuhan? Kalau engkau renggang dengan Tuhan, engkau bisa loh tetap dekat sama orang, sama manusia. Tapi isinya tuntutan. Isinya harapan kepada manusia. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, tuntutannya tuh dilunturkan di hadirat Tuhan. Sampai engkau bisa nyanyi, aku cinta engkau Tuhan. Bukan karena semua baik-baik aja. Makin banyak pergumulanmu, engkau harusnya makin mencintai dia. Makin banyak berkat yang kau terima, engkau harus makin mencintai dia. Artinya gak ada satu keadaan pun yang membuat engkau tidak mencintai dia. Sampai kita bisa bilang gini, aku deketin Tuhan tuh bukan karena ada maunya mau ditolong. Gak enak banget dimanfaatin saudara. Benar gak? Siapa yang suka hidupnya itu dimanfaatin orang? Orang deket dengan engkau hanya ada maunya. Tuhan juga begitu. Jangan manfaatin dia. Jadikan dia Tuhan. Sembah dia. Sampai engkau lihat firman dinyatakan, yang tidak engkau minta dia beri. Jauh melebihi apa yang kau pikirkan, apa yang kau rancangkan, dia beri kepadamu. Staying in God love. Jangan pakai kasih yang manusiawi. Jangan pakai kasih yang manusiawi. Sekalipun Korintus bilang ini kasih itu, sekalipun aku memberi tubuhku dibakar, tapi kalau nggak ada kasih nggak ada apa-apanya. Engkau bisa kasih korban lebih besar, nggak ada kasih. Artinya gini, engkau renggang sama Tuhan, buat apa? Engkau akan tunggu-tunggu Tuhan bales. Betul nggak? Habis nabur nih, kapan Tuhan balesnya nih? Ini duit terakhir nih Tuhan.
Anda mah sama aja taruh di meja rolet lah. Katanya dengan iman nih. Kan yang menabur yang menuai kan. Dia tabur lah uang makannya. Uang makan sebulan. Baru 3 hari dia kurang makan. Udah boleh dia bilang, di mana Tuhan? Di mana? Tapi kalau engkau datang ke Tuhan, engkau akan terima kekuatan. Katakan amin. Coba kita deal dulu. 23 apa 24? Kalau engkau di keluarga nanggung lebih banyak, 23 apa 24? Kalau engkau difitnah, kalau engkau dimusuhin, kalau engkau diblok nomormu sama temenmu, 23 apa 24? Satu hari, saudara, kerinduan saya, kalau dia datang, kita nggak sedang sukses di tempat yang salah. Anda tahu sukses di tempat yang salah? Bernubuat nolong orang nggak? Melakukan mujizat nolong orang nggak? Orang diselamatin nggak? Tapi aku sendiri pembuat kejahatan. Jangan pengen nih sukses orang jadi suksesmu. Dengerin, jangan pengen nih sukses orang jadi suksesmu. Biar engkau sukses di tempat yang benar. Engkau gak akan kecewa, engkau gak akan bilang gini, hidupku kok gini-gini aja. Kadang-kadang kalau saya dengar orang ngomong gitu, Tuhan aja gak bilang, lu gini-gini aja. Orang lain gue tolongin cepet banget berubah, lu enggak. Terlalu berani kita kan sama Tuhan, ya kan? Coba pandang kanan kiri. Kalau kita bilang hidup gue gini-gini aja. Apalagi yang paling bahaya, kita menilai orang lagi, hidup lu gini-gini aja. Itu lebih bahaya lagi. Menilai diri sendiri aja gak boleh begitu. Satu hari ada hamba Tuhan cerita. Dia datang ke satu daerah di Nias kalau nggak salah. Seminggu sebelum hamba Tuhan ini datang, wah semua jemaat udah dikerahkan, menyambut, memberi yang terbaik. Mereka sibuk bikin yang khas babi, ya kan? Wah dibikin segala macam. Sampai di sana, bayangin itu, kadang-kadang mereka sampai nguras celengannya, ya kan, untuk menjamu ini pendeta. Tapi waktu pendeta ini dijamu, dia sedih, dia bilang aku nggak makan babi. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau tahu kok menjamu Tuhan itu apa. Udah nguras waktu, tenaga, uang, Tuhan nggak nggak terkesan gitu dengan itu. Bayangin lu yang ngasih itu telan ludah lu dalam-dalam. Kita kadang-kadang orang timur ya suka bilang gini, tapi kan paling nggak hargai lah. Kok lu yang salah jadi gue yang dipaksa untuk hargain gitu. Betul nggak sih? Kakak terlalu ini ya? Terlalu nggak boleh gitu kak jadi pendeta, gitu ya? Kita paksa orang seperti mau gitu. Tahu nggak itu? Menunjukkan kita sama Tuhan juga suka gitu. Nggak doa pagi, tapi kan aku pelayanan Tuhan. Tuhan bilang, aku suka nak dengar engkau menaikkan pujianmu di pagi hari. Dan aku menikmati persekutuan yang seperti itu. Tapi kan aku harus jemput orang ke gereja Tuhan, itu kan ibadah. Bawa jiwa pada Tuhan. Iya, jiwa itu selamat. Kamu sukses di tempat yang salah nak. Amang Tampu doa di kesaksian pujian bagus gak? Bagus. Tapi kalau di rumah gak pernah nyanyi, Tuhan sedih. Haleluya. Amin. Amin. Biar kita nih gini, kita jadi anak Tuhan yang fair datang sama Tuhan. Jangan pakai jubah-jubah untuk menutupi keborokan, kebauan kita, busuknya kita. Kita jadi orang yang datang Tuhan. Aku nih Farisi agamawi. Kenapa kamu gak doa? Mau nganterin mama ke pasar. Kan katanya firman Tuhan, hormati orang tua. Tuhan gak pernah suruh kita saudara melawan firman-Nya.
Lebih baik orang yang jujur bilang, aku kesiangan. Jadi aku belum sempat doa, udah nganter ke pasar. Haleluya Juanda. Katakan amin. Apa yang muncul di pikiranmu dengar firman? Kasih di dalam Tuhan itu menyelesaikan banyak yang tidak bisa kita selesaikan. Akan membuat fokus pengejaranmu kepada Tuhan beda. Engkau gak akan bicara untukku, dan untukku. Tapi kita akan bicara, Tuhan tahu menyediakan yang terbaik bagiku. Aku belum minta, dia kasih kok. Aku belum minta, dia kerjakan kok. Dan di ujungnya kasih itu yang membuat engkau jadi pribadi yang berdiri di atas segala sesuatu yang mungkin berbeda. Petrus dibilang, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Gak semua orang yang sama Petrus itu radikal loh. Jangan-jangan ada juga yang lari dari panggilannya. Tapi Petrus yang dengar pribadi sama Tuhan, dia selesain sampai garis akhir. Saya mau berkata, selesaikan pertandinganmu dengan duduk di kaki Tuhan, terima dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan. Waktu kita menyembah cek, aku renggang gak ya? Kau renggang, Tuhan pegang erat tanganku. Tuhan aku jauh, Tuhan aku dingin, Tuhan aku hambar sama Tuhan. Aku nyanyi itu cuma lafal. Aku seperti kitab Yesaya, memuliakan Tuhan dengan bibirku, tapi hatiku jauh dari Tuhan. Tolong aku Tuhan. Haleluya. Betapa indahnya ketika kita memikul lebih berat dan kita tidak patah. Betapa indahnya ketika engkau berjalan lebih jauh dan engkau tidak terluka sama sekali. Betapa indahnya ketika orang menolakmu dan engkau bisa memeluknya. Kalau kira-kira orang nolak, engkau mau peluk, dia tolak dulu gak? Ditolak lah pasti. Iya kan? Tinggal kuat-kuatan aja. Yang nolak apa yang mau meluk? Tapi yang berasa yang mau meluk itu, saudara. Harga diri, ego, itu semua di situ. Ayo tutup Alkitabmu.